Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, aku mau ngajak teman-teman semuanya untuk mengikuti kegiatan aku pada hari ini, yaitu mengganti media tanah atau pot pada tanaman adenium. Nah, di sini aku bakal ngebahas seberapa penting sih adenium itu harus kita ganti media ataupun potnya. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang baru berhadir nih di channel YouTube ini, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara like, comment, subscribe, bunyikan juga loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube ini. Oke, baik, untuk yang pertama, jadi apakah media tanam yang cocok untuk adenium? Nah teman-teman, jadi syarat media tanam yang dapat digunakan untuk tanaman adenium adalah memiliki porositas yang tinggi. Jadi harus benar-benar poros. Kenapa harus poros? Karena adenium itu tidak suka yang namanya air, teman-teman. Jadi kalau dia kebanyakan air nih, terus tanah ataupun medianya itu keras, pada saat kita melakukan penyiraman, dia itu bakal mengendap dan akhirnya adeniumnya itu basah terus. Jadi dia bakal terjadi yang namanya pembusukan akar ataupun batang. Nah, jadi penanaman adenium yang masih muda biasanya digunakan pot biasa, sedangkan yang sudah dewasa dapat digunakan pot bonsai, teman-teman. Karena kenapa? Karena pada saat adenium itu masih kecil, dia itu masih sangat memerlukan air. Jadi batangnya itu kan, bonggolnya itu kan masih terlalu kecil. Jadi masih memerlukan penyiraman dari kita. Jadi kalau misalkan adeniumnya itu sudah tua, otomatis bonggolnya itu sudah membesar. Dan pada saat kita melakukan penanaman pada pot bonsai yang memang tanahnya itu sedikit, dia itu sudah bisa untuk menafkahi diri sendiri. Maksudnya itu adalah kalaupun kita siram seminggu sekali itu masih aman, karena adenium itu bisa menyimpan banyak sekali air di dalam bonggolnya. Oke, baik, lanjut lagi. Berapa lama sih mengganti media tanam? Nah, jadi jenis pohon yang cepat tumbuh membutuhkan pergantian media tanam setiap 3 atau 2 tahun, bahkan setiap tahun sekali, teman-teman. Nah, untuk adenium sendiri itu kurang lebih semalas-malasnya kita itu 1 tahun, serajin-rajinnya kita 6 bulan sekali, gitu ya. Nah, jadi ada perbandingannya antara adenium muda dan juga adenium tua. Nah, pada adenium tua yang lebih dewasa itu kurang lebih bisa diganti 3-5 tahun, teman-teman. Tapi kalau misalkan adeniumnya kecil, mini, masih masa pertumbuhan, itu biasanya kalaupun kita ganti dalam 1 tahun sekali, mereka itu bakal keluar. Jadi akarnya itu bakal keluar pot, teman-teman. Jadi usahakan jangan sampai akarnya itu keluar dari pot. Jadi benar-benar teman-teman kurang lebih 6 bulan sekali dicek aja. Oke, lanjut lagi nih. Jadi ada juga mungkin yang pengen tahu nih, pertanyaan yang beberapa kali masuk, apakah adenium menyukai sinar matahari full? Nah, ini pertanyaan yang nggak penting tapi sangat penting. Mungkin ada beberapa teman-teman yang memang sama sekali belum tahu dan harus dikasih tahu, teman-teman. Nah, jadi ideal untuk dapat sinar matahari untuk adenium itu kalau bisa dari pagi sampai sore hari. Kalau misalkan tidak mendapatkan sekitaran dari pagi sampai sore, itu sekitaran 8 jam, teman-teman. Jadi kenapa seperti itu? Karena memang kebanyakan adenium, bukan kebanyakan ya, jadi semua adenium itu suka sekali dengan cahaya sinar matahari, dan dia tidak suka yang namanya air. Boleh air disiram sedikit aja, jangan sampai banyak. Jadi jawabannya itu adalah adenium sangat menyukai matahari, seperti aku menyukai kamu. Asik. Oke, lanjut.
Ada juga beberapa pertanyaan yang masuk, Kak, apa tanah terbaik untuk adenium? Nah, seperti di poin pertama tadi, adenium itu sangat menyukai media tanah yang poros. Nah, sebenarnya untuk adenium, misalkan teman-teman nih mau buat yang benar-benar bagus nih, boleh. Yang pertama itu adalah campuran gambut, potongan arang, humus, dan juga abu sekam padi. Nah, ini sangat-sangat bagus sekali. Untuk aku pribadi, ini yang sedang teman-teman lihat di video, yang aku pakai yang pertama adalah sekam padi, terus ada kohe, kotoran hewan sedikit, terus ada pasir bangunan karena memang untuk tanah ini agak susah. Terus aku pakai apa ya, bekas-bekas orang buat lemari itu loh teman-teman. Jadi di belakang rumah itu ada perabotan, jadi aku mintain 1 karung, jadi aku masukin aja. Oke, lanjut. Ada juga pertanyaan yang masuk nih, bagaimana jika media tanam tidak tepat atau tidak bagus, apakah perkembangannya itu akan macet? Iya, macet, seperti nggak jadi ding. Oke, lanjut dulu nih. Nah, jadi jika campuran media tanam tidak tepat, kemungkinan akan lebih cepat padat dan tanaman tidak akan tumbuh dengan baik. Nah, teman-teman, selain poros ataupun gembur, media tanah yang baik adalah media tanah yang mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi usahakan bagus aja gitu. Oke, yang pastinya pasti bakal muncul lagi gimana sih media tanah yang baik untuk adenium. Nah, seperti yang aku bilang tadi, yang mengandung unsur hara makro dan juga mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. Selain itu, media tanam yang baik juga harus memiliki drainase ataupun aerasi yang baik sehingga dapat mempertahankan kelembapan di sekitar akar tanaman, namun tidak menjadi sumber penyakit. Oke, lanjut lagi. Kapan penyiraman adenium? Kalau misalkan gimana nih pertanyaan nih, Kak Beb, gimana sih sebenarnya kita melakukan penyiraman pada adenium? Kalau misalkan di musim kemarau, teman-teman boleh melakukan penyiraman sehari 1 kali aja. Jadi dengan cara penyiraman jangan sampai dikuyupin apa ya? Jangan sampai dia itu kayak kena banjir lah teman-teman. Jadi usahakan disiramnya itu, kalau nih pot yang aku pegang ini, jadi setengah dari itu udah cukup, jangan sampai banyak-banyak. Nah, itu kalau misalkan teman-teman pengen melakukan penyiraman setiap hari. Oke, ada juga, ini penting nih, bagaimana cara melakukan pemupukan pada adenium. Nah, jadi tanaman adenium obesum khususnya membutuhkan banyak nitrogen di tanahnya. Jadi sebaiknya pupuk dengan kandungan nitrogen tinggi teman-teman. Jadi langsung diaplikasikan langsung ke tanah sebelum ataupun setiap periode berbunga. Sebaiknya pupuk dengan kandungan nitrogen tinggi itu diaplikasikan langsung ke tanah sebelum periode berbunga. Jadi kalau bisa sih, kalau untuk aku sendiri nih, aku melakukan pemupukan tuh setiap 20 hari sekali, atau kalau misalnya lagi sibuk aku melakukan pemupukan menggunakan NPK 1616 itu 1 bulan sekali. Oke. Ini pertanyaan terakhir. Kenapakah adenium aku tuh tidak mau berbunga? Nah, ini nih kalau dijawab nih bakal panjang sampai ke negeri Cina, teman-teman. Nah, jadi penyebab adenium kadang tidak mau berbunga adalah perawatannya yang kurang tepat. Biasanya karena salah satu penempatan atau kurangnya penyiraman tanaman. Nah, jadi adenium ini terlalu banyak disiram, dia bakal mati, bakal busuk akarnya, bakal busuk batangnya, dan daunnya menguning. Nah, apabila dia itu tidak kita siram-siram, dia juga bakal terjadi yang namanya menguning, nyusut bonggolnya, dan lain sebagainya sampai dia tumbang. Jadi benar-benar sebaiknya lakukan penyiraman 1 hari 1 kali aja, tapi dengan intensitas yang sedikit, teman-teman.
Misal nih kalau potnya seperti yang aku pegang nih, siramnya itu 1/2 aja, nggak usah sampai banyak sekali, itu jangan. Seperti itu ya. Oke, banyak nih yang masuk juga pertanyaan. Kak, kakak kan sering pakai pasir nih. Apakah pasir itu cocok untuk media tanam adenium? Nah, jadi sebenarnya untuk pasir bangunan cocok-cocok aja. Tapi ada satu buah pasir yang lebih cocok, yaitu pasir Malang. Pasir Malang ini mendukung pertumbuhan tanaman yang sehat karena memungkinkan air dan udara dia itu mencapai akar tanaman dengan mudah. Jadi membantu menghidrasi akumulasi air di sekitar akar tanaman. Jadi dia ini dapat menyebabkan apa sih? Jadi menjaga penyakit ataupun kerusakan dari akar, teman-teman. Oke, sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.